Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam trends, salam wassadar. Oke, kali ini saya akan membahas tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Emang ada ya orang yang tidak cemas? Kenapa sih disebut gangguan kecemasan? Oke, artinya gangguan kecemasan ini intensitas kecemasannya sudah sangat tinggi, bahkan dampaknya sudah sangat buruk terhadap orang yang merasakan cemas tersebut. Misal begini, orang yang sedang merasakan gangguan kecemasan biasanya tiba-tiba mendadak asam lambungnya naik, atau jantung berdebar-debar, atau biasanya di bagian tulang belakang atau di bagian leher itu kaku, atau banyaklah dampak-dampak lainnya yang diakibatkan oleh gangguan kecemasan ini. Pernah nggak kalian saat kalian merasa sakit, misal tiba-tiba sakit kepala, lalu entah kenapa mendadak kalian langsung searching di Google, sakit apa ini? Jangan-jangan saya sakit ini, jangan-jangan saya sakit ini. Atau misal ada berita dan tiba-tiba kalian langsung merasa, aduh gawat, besok bagaimana ya nasib saya kalau dunia semakin begini. Dan mempertanyakan masa depan yang sebenarnya tidak bisa kita tebak dan tidak bisa kita prediksi. Dan dianggap sebagai gangguan kecemasan kalau itu betul-betul sudah sangat mengganggu. Tentu saja kadang-kadang bisa mengakibatkan gangguan fisik. Ya tadi yang saya sebutkan, bisa kadang ke lambung atau ke otot bagian tulang belakang, sakit kepala, lalu insomnia, dan banyak hal yang secara fisik bisa dirasakan akibat gangguan kecemasan ini. Apa-apa dianalisa, apa-apa difikirin, bagaimana besok, itu kenapa, apa yang saya alamin, dan itu justru akan memperburuk kondisi kecemasan dan bahkan akan menyerang fisik kita juga gitu. Jadi untuk mengatasinya adalah bagaimana kita bersikap masa bodoh atau bodoh amat terhadap situasi ataupun berita-berita yang kita konsumsi. Atau ada lagi nih, gangguan kecemasan karena sangat sensitif terhadap penilaian orang, sangat sensitif terhadap perkataan orang. Maka dari itu perlu sekali untuk bersikap bodoh amat ataupun masa bodoh terhadap omongan orang lain. Nah, di sini juga kadang-kadang banyak orang yang sulit membedakan antara waspada dengan cemas. Jadi, waspada dengan cemas itu bedanya adalah di rasanya, di emosinya. Bagaimana perasaan kita saat kita menyikapi situasi? Apakah kita sedang cemas atau sebaliknya kita sedang waspada? Jadi diamati emosinya, diamati rasanya. Nyaman nggak? Kalau kita biasa aja, maksudnya tidak ada intensitas emosi yang mengganggu, itu berarti kita sedang waspada. Tapi kalau ada intensitas emosi yang berupa cemas, maka itu kita sedang cemas. Dan biasanya saat kita mengalami kondisi fisik akibat serangan kecemasan atau serangan panik, biasanya kita semakin cemas. Waduh ini gimana nih, saya sakit, waduh gimana nih ada berita begini, kita semakin panik. Padahal ketika kita menyikapinya semakin panik, maka yang kita rasakan dampak fisik tadi itu akan semakin kuat. Entah kenapa asam lambung ini semakin tidak berhenti, bahkan durasinya semakin panjang. Karena kita apa? Kita cemas, kita panik. Coba lakukan respon yang berbeda. Ketika asam lambung naik, coba diem aja dulu. Diem, tenang, diem tanpa mengambil respon apapun. Tidak semakin meronta-ronta atau kebingungan atau histeris karena asam lambung yang semakin tinggi gitu ya. Coba ambil waktu sejenak untuk diem aja, dirasain aja sakitnya, karena sama-sama sakit loh. Kita diem atau kita ngerespon dengan ekspresif gitu akan semakin sakit. Maka bedanya apa? Lebih baik kita diem, tenang, bernafas yang tenang. Di sini saya akan membagikan cerita saya pribadi tentang bagaimana saya menghadapi kecemasan dan hubungannya dengan saya menghadapi situasi kondisi fisik yang tidak nyaman. Nah, jadi saya pernah mengalami kondisi sakit nyeri di bagian perut itu yang sangat hebat. Jadi jika skala 1 sampai 10, di skala 9 saya mengalami rasa sakit yang berlebihan. Saya panik, padahal badan saya lemas. Saya pengen jerit, saya nangis. Ternyata durasinya semakin panjang, bahkan intensitasnya semakin tinggi. Nah, hampir 3 jam saya mengalami rasa sakit yang hebat. Setelah reda, saya sadar, kenapa saya gak bisa tenang menghadapi situasi seperti ini. Padahal saya merasa, saya tahu kalau semakin saya meronta, semakin sakit rasanya, semakin lama durasinya. Beberapa hari kemudian, saya mengalami hal yang sama. Rasa nyeri di bagian perut di skala 9. Tapi saya tidak mau kalah dengan rasa sakit saya. Lalu di saat itu, saya mengambil sikap untuk tetap diam dan tenang. Jadi saya hanya berpikir di dalam hati, ya Tuhan, saya ikhlas, saya rindu, saya menerima. Begitu terus saya ucapkan di dalam hati saya. Saya cuma diem, bernafas dengan tenang, sudah begitu saja. Dan ternyata yang terjadi, intensitasnya berkurang.
Lalu durasinya juga berkurang 50%. Yang sebelumnya 3 jam saya mengalami skala sakit yang begitu hebat, dan saat itu berkurang menjadi 1,5 jam, dan pelan-pelan intensitasnya berkurang. Nah, di sini adalah the power of ketenangan gitu ya. Begitu kuat ketika kita tenang, kita ikhlas menerima perasaan cemas kita. Dengan hati saya tenang, rasa sakitnya berkurang. Dan itu berhasil. Nah, setelah itu saya tidak lagi mengalami nyeri-nyeri sakit di bagian perut saya. Dari pengalaman saya tadi, kali ini saya ingin berbagi tips penyembuhan sederhana. Sama seperti sebelumnya, mari kita lakukan dalam kondisi yang rileks ya, yang tenang. Sekarang boleh kalian letakkan sejenak handphone kalian, namun tetap mendengarkan audio ini, mengikuti arahan saya untuk kita bareng-bareng mengatasi kecemasan kita. Oke, sekarang bernafas yang tenang ya. Bernafas yang tenang. Buatlah nafas perut. Lalu tutup mata perlahan. Oke. Apapun yang saat ini kalian alami terkait dengan kecemasan, entah insomnia, asam lambung meningkat, jantung berdetak lebih cepat, atau kaku di bagian kepala, leher, tulang belakang, apapun itu. Oke, dirasain aja dulu, diterima dengan ikhlas, karena bagaimanapun itu terjadi atas izin Tuhan. Tetap bernafas dengan perut, bernafas yang tenang. Oke, sekarang gunakan imajinasi kalian. Gunakan visualisasi kalian saat ini. Sekarang coba kalian bayangkan sosok rasa cemas yang kalian alami sekarang ini. Bayangkan itu ada di hadapanmu saat ini. Sosok yang mewakili rasa cemasmu. Perkuat gambarnya, bentuknya, warnanya, emosinya. Entah itu berupa sosok dirimu atau sosok yang lain. Bayangkan, visualisasikan dengan jelas. Dan itu ada di hadapanmu saat ini. Oke. Jika sudah, seburuk apapun dirimu, saya yakin kamu pasti memiliki sisi bijaksana. Dan sekarang, coba kalian imajinasikan, kalian visualisasikan sosok bijaksana itu yang paling dalam. Dan sekarang, sosok si cemas dengan si sosok bijaksana saling berhadapan. Dan kamu cukup memperhatikan, cukup menjadi penonton. Biarkan sosok bijaksana dan sosok cemas saling berhadapan. Oke, jika sudah, biarkan mereka ini saling bicara, saling berdiskusi, saling ngobrol agar mencapai titik ketenangan yang kamu inginkan. Dan berikan beberapa saat waktu untuk mereka untuk saling bicara. Dan ingat, target kita di sini adalah kamu bisa mencapai titik ketenangan yang kamu inginkan. Dan dari hasil obrolan mereka, diskusi mereka, kamu bisa mendapatkannya itu. Karena nasihat terbaik adalah dari dalam dirimu sendiri. Jika diskusinya sudah selesai dan kamu sudah merasa jauh lebih tenang, sekarang tarik nafas dalam lalu lepaskan. Lakukan beberapa kali. Oke, mulai saat ini hingga seterusnya, kapanpun kamu memiliki rasa cemas, kapanpun kamu diserang oleh rasa cemas, kamu cukup menghadirkan mereka di hadapanmu dengan cara menutup mata dan membayangkannya. Maka dengan cara itu mereka hanya perlu berdiskusi dan kamu mendapatkan ketenangan dari hasil diskusi mereka. Jika kamu paham dan sepakat, silahkan menarik nafas dalam dan lepaskan. Oke, bagus. Sekarang perlahan buka mata. Tetap bernafas dengan tenang. Dan sekarang mari kita coba, kita tes anchor-nya, kita tes kunciannya yang sudah saya berikan perintah dan sudah disepakati tadi ya. Oke, sekarang coba tutup mata dan silahkan kalian bayangkan tadi ya, dua sosok tadi. Dan biarkan mereka diskusi sampai kamu menemukan titik ketenangan.
Oke, kamu lakukan sekarang, kamu tes. Semakin kamu sering menggunakannya, semakin kamu sering melakukannya, itu akan semakin sensitif di pikiranmu. Semakin jarang, tentu saja semakin tidak peka. Semakin kamu sering menggunakannya, semakin peka, semakin sensitif, dan semakin kamu mudah untuk menggunakannya demi manfaat yang apa yang ingin kamu dapatkan. Oke, boleh sering-sering kalian lakukan, kalian gunakan Anchor ini, kuncian ini tadi ya, dengan menutup mata lalu menghadirkan dua sosok ini. Dan biarkan mereka berdiskusi untuk mendapatkan kesepakatan dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, selamat berlatih dan semoga membantu dan berhasil di kamu ya. Terima kasih yang sudah mengikuti audio ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.